kita di IMPA hari ini, tepat di tanggal 28 Maret 2021. Adik-adik bagaimana kabarnya? Kak Hana berharap adik-adik baik-baik saja di rumah dan juga sehat selalu. Nah, adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti IMPA walaupun kita masih dari rumah aja ya. Nah, untuk mengawali IMPA kita, Kak Hana minta adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, sudah ada di samping, kemudian uang persembahannya, dan juga hati adik-adik untuk beribadah. Nah, sebelum itu adik-adik mempersiapkan hatinya adik-adik untuk beribadah. Kak Hana persilahkan untuk bersaat teduh. Ya, adik-adik tadi sudah bersaat teduh dan saatnya kita untuk memulai IMPA kita. Nah, biasanya kita mengawali IMPA kita dengan satu pujian yang gembira nih adik-adik. Nah, adik-adik berdiri, kita akan nyanyikan tangan kanan, tangan kiri. Yang semangat ya nyanyinya. Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, lentik jari, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, sebelum kita mengawali IMPA kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk beribadah. Walaupun mereka masih dari rumah saja, masih dari rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan mau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu, juga pelayan-Mu yang akan melayani pada IMPA pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami dalam memberitakan firman, Kak Esi sebagai pelayan firman maupun Kak Hana sebagai liturgi, dan juga adik-adik yang mendengarkan, kiranya firman-Mu dapat tersampaikan dan kami menyerahkan IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, bimbinglah Yohana di dalam pembacaan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 99 ayat 1 sampai 3. Tuhan Raja yang kudus, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Ya, adik-adik, saatnya kita untuk masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu pujian lagi. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita
kabarnya hari ini? Kakak Esi berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya. Adik-adik, hari ini Kakak Esi mau mengajak adik-adik semua untuk mengingat kembali bagaimana perjalanan Tuhan Yesus mau masuk kota Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke sana, Tuhan Yesus dieluk-elukan. Nah, adik-adik, tahu nggak kira-kira waktu Tuhan Yesus mau menuju Yerusalem, Tuhan Yesus naik apa ya? Apakah naik kuda, naik kereta kencana kayak Cinderella, atau naik apa? Nah, untuk lebih jelasnya, Kakak Esi mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh kembali beribadah secara virtual. Tuhan, kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami sehingga kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terhambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Allah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak Esi persilakan adik-adik semua untuk duduk. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajarkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang perjalanan Tuhan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah Kakak Esi membaginya menjadi 3 kejadian istimewa. Yang pertama, kejadian sebelum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus sebelum sampai ke Yerusalem itu, dia menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke desa seberang, desa yang lain, untuk mengambil seekor keledai betina beserta anaknya. Bahkan Tuhan Yesus berpesan pada ayatnya yang ketiga. Kayak sih bacakan, pesannya seperti ini. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan, sudah memberitahukan kepada muridnya, kalau ada yang tegur kamu, ucapkan seperti ini, katakan seperti ini. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, Tuhan setelah keledainya dibawa oleh muridnya itu, keledainya itu dilapisi, dialas, badannya itu dialas, ditutupi dengan kain, dengan pakaian yang mereka punya.
baru Tuhan Yesus naik di atasnya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus memilihnya adalah seekor keledai? Nah, tahu nggak kenapa? Bukan kuda atau kereta kencana. Tuhan Yesus memilihnya seekor keledai karena seekor keledai itu adalah simbol dari kesederhanaan, keteladanan dari kesederhanaan. Tuhan datang ke dunia ini dalam bentuk orang yang sangat sederhana. Nah, itu peristiwa kedua. Nah, peristiwa yang terakhir, puncaknya nih. Jadi setelah menemukan keledai tadi, Tuhan Yesus naik di atasnya, orang-orang banyak datang. Tahu nggak yang dilakuin sama orang-orang itu? Mereka mengambil bajunya, menutup jalan itu, menebarkan baju itu, supaya Tuhan Yesus bisa jalan di atasnya. Bahkan ada juga yang memotong daun-daun itu, ditaruh di atasnya, supaya Tuhan bisa jalan di atasnya. Dan bukan hanya itu saja, mereka bersorak-sorai, mereka berteriak. Tahu nggak apa katanya? Katanya adalah, Hosiana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosiana di tempat yang maha tinggi. Tuh, keren kan? Ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang Raja Damai, sebagai Mesias. Adik-adik, kalau Tuhan kita adalah Raja Damai, maka kita, kakak Esi, adik-adik di rumah, papa mama, opa oma adalah anak-anak damai. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi damai, membawa damai, sama seperti Tuhan Yesus. Damai, membawa damai dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, di akhir dari firman Tuhan ini, kita mau belajar akan 3 hal. Hal yang pertama, tentang tanggung jawab. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang tanggung jawab, di mana pada saat dia menyuruh muridnya untuk mengambil seekor keledai dari kampung sebelah, Tuhan sudah memberikan pesan. Pesannya tadi kita sudah baca di ayat yang ketiga. Dia berkata, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi pada saat Tuhan meminjam, Tuhan bertanggung jawab, atau Yesus bertanggung jawab untuk mengembalikannya lagi. Itu yang pertama, tentang tanggung jawab, ya. Yang kedua, kesederhanaan. Sama seperti Tuhan datang dalam bentuk sederhana, menjadi seorang anak manusia. Dia datang masuk kembali ke Yerusalem tidak pakai kuda, tidak pakai kereta kencana, tapi pakai seekor keledai. Nah, yang terakhir, Raja Damai. Tuhan mau kita menjadi seorang anak-anak yang membawa damai dimanapun kita berada. Amin adik-adik? Amin tentunya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih tentang damai. Adik-adik, kalau kita membawa damai ini kita harus mencintai Tuhan Yesus dulu nih, supaya damai yang Tuhan Yesus berikan sama kita ini bisa kita salurkan ke orang lain. Nah, kita nyanyikan satu pujian, Cinta Akan Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat sekarang. Lipat tangannya,
Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami anak-anak-Mu masih tetap bisa ibadah online. Kami masih bisa tetap mendengarkan dan merenungkan bersama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini juga kami teringat akan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau memulihkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dari adik-adik layanan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau memberikan mereka hikmat yang lebih lagi untuk mendidik anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka bisa bertumbuh dan takut akan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan orang tua dari adik-adik layan kami. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan adik-adik layan kami, mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit, memberikan kesembuhan yang datangnya daripada Engkau saja. Berkati setiap obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, ini doa dan seruan kami yang tidak pernah sempurna, yang kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik siapkan persembahannya sambil kita nyanyikan pujian Terima Kasih Seribu. Adik-adik, persembahan yang adik-adik berikan nanti dititipkan ke orang tua, biar orang tua adik-adik yang memberikannya ke gereja ya. Nah, untuk membawa persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu melalui kedua orang tua kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan, persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita untuk mengakhiri impa kita di hari ini. Dan adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan juga dari Kak Esi. Kita sudah bernyanyi bersama-sama memberikan persembahan ya. Nah, untuk menutup impa kita pada hari ini, kita nyanyikan satu pujian lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap. Yang semangat ya. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Kakak Esi mau mengajak adik-adik untuk berdoa, menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat bimbingan-Mu dari awal pertengahannya ibadah kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami dari pagi hingga malam, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu lagi. Tuhan, Engkau memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah IMPA minggu depan bersama-sama walaupun secara virtual. Berkati kami semua, pekerjaan kami, kiranya Tuhan mau membuatnya menjadi berhasil. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, demikian IMPA kita pada hari ini dan saatnya kita untuk mengakhiri IMPA kita. Adik-adik jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan walaupun bermain di rumah aja nih adik-adik. Maksudnya di daerah rumah nih, tetap gunakan masker. Kemudian kalau habis dari luar rumah, habis bermain sama teman-teman, itu cuci tangan pakai sabun. Jangan terlalu sering main gadget dan juga selalu makan makanan yang bergizi ya. Oke adik-adik, sampai ketemu di IMPA minggu depan. Dan jongkok dulu semuanya, jongkok. 1, 2,